Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya selalu diberikan kepada kita semua. Di sini saya Ibu Rina Indrawati, CGP angkatan 11 kelas 326B dengan guru pengajar praktek yaitu Ibu Reni Karlinawati dan fasilitator Bapak Febri Setio Nugroho. Hari ini saya akan melakukan kegiatan sebagai tugas aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Dalam kegiatan ini saya akan ditemani oleh teman sejawat saya di SMA Hatijah yaitu monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wazen. Saya selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Hatijah, mengajar di kelas 11. Matur nuwun. Setelah ini saya akan melakukan pra-supervisi, setelah itu supervisi, dan yang terakhir adalah pasca supervisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmat. Waalaikumsalam Ibu Rina. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, semoga kita selalu diberi kesehatan ya Pak Rahmat. Amin. Matur nuwun sudah meluangkan waktu untuk kegiatan supervisi akademik. Ini sebagai tugas saya calon guru penggerak. Ini kegiatan pra-supervisi nggih Pak Rahmat nggih? Nggih Bu. Nggih. Di sini tujuan saya melakukan observasi atau untuk pra-supervisi itu supaya nanti waktu kegiatan supervisi di kelas itu jenengan juga merasa nyaman, saya juga nyaman, anak didik juga nyaman. Karena nanti kan waktu pembelajaran kan ada guru lain di situ. Nggih. Ada beberapa pertanyaan nanti sebelum kita melakukan supervisi nggih Pak Rahmat ya, supaya nanti saya tahu yang saya supervisi itu apa saja. Nggih, yang pertama ini tujuan pembelajaran pada modul pertemuan hari ini di kelas jenengan itu yang ingin jenengan capai itu apa Pak Rahmat? Baik Ibu, untuk kali ini pada hari Kamis ada pertemuan di kelas 11.3. Nah, untuk di kelas 11.3 materinya kali ini terkait buku resensi buku, yang mana tujuan pembelajaran tersebut adalah membuat langkah-langkah resensi, kemudian mengidentifikasi di pertemuan yang kemarin terkait unsur intrinsik dan ekstrinsik, di mana di pertemuan 1 dan 2 peserta didik sudah melakukan identifikasi dan sudah menyatukan beberapa poin-poin yang didapat ketika mengidentifikasi karya sastra khususnya di cerpen. Nah, dari itu di pertemuan keempat peserta didik akan mengembangkan poin-poin yang telah dicapai di pertemuan 1 dan 2, kemudian dikembangkan dalam bentuk paragraf. Nggih. Nggih, matur nuwun. Pertanyaan berikutnya, untuk area pengembangan siswa untuk modul jenengan ini gimana Pak Rahmat? Yang pertama terkait pengembangannya adalah saya memberikan informasi terkait program yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional terkait resensi buku. Jadi program yang diberikan Perpusnas itu ada bentuk resensi dalam bentuk video dan tulisan. Namun dicampur elemen yang saya buat di dalam modul ajar itu memakai elemen menulis. Jadi anak-anak nanti mengembangkan poin yang didapat setelah pertemuan 1 dan 2 itu dikembangkan dalam bentuk paragraf. Nggih, dari pengembangannya di situ nggih Pak Rahmat nggih. Ini lagi untuk model pembelajaran nanti untuk siswa. Model pembelajaran yang saya lakukan di pertemuan 4 ini nanti menggunakan discovery learning, di mana teman-teman atau anak-anak tadi mengembangkan poin-poin yang didapat
dari analisis cerpen maupun karya sastra yang lain. Nah, dari situ peserta didik mampu meningkatkan kreativitas terutama dalam hal menulis, baik itu menggambarkan suasana, latar tempat dan lain sebagainya, di mana alur yang digunakan di dalam karya sastra itu. Nggih. Bagus sekali. Jadi kita nanti masuk discovery learning nggih. Pertanyaan berikutnya, untuk strategi pembelajaran nanti itu kita fokus ke proses atau ke ini produk atau ke kontennya, Pak? Yang pertama proses, Ibu, terutama sebab anak-anak saya berusaha bagaimana anak-anak mencintai karya sastra. Oleh sebab itu budaya literasi yang terutama yang harus dicapai dalam pertemuan 1-6 ini. Oleh karena itu, saya berharap anak-anak berproses mencintai karya sastra sebab minimnya literasi tentu akan meningkatkan kebutuhan anak-anak di dalam mengembangkan baik itu cara menulis yang bagus dan benar itu bagaimana, sesuai ejaan itu bagaimana, koherensi antar paragraf dan lain sebagainya itu. Nggih, berarti kita nanti ke prosesnya untuk strategi pembelajaran jenengan. Terus ini untuk evaluasi pembelajaran di kelas atau bentuk penilaiannya nanti untuk siswa apa yang didapat? Yang pertama terkait paragraf, kan paragraf itu minimal ada 2 kalimat. Nah, di situ saya melihat bagaimana anak-anak menyampaikan informasinya terkait resensi buku. Jadi anak-anak lebih banyak menggunakan kata-kata yang sesuai dengan ejaan atau tidak, kemudian penulisan. Terkadang anak-anak sedikit kesulitan sebab bahasa yang digunakan dalam media sosial dengan menyingkat seperti yang pakai YG, kemudian DGN pakai dengan DGN. Nah, dari situ saya menilai bahwasanya anak-anak harus terbiasa menggunakan bahasa yang formal baik dalam public speaking maupun dalam bentuk tulisan, sehingga itu mempermudah anak-anak ketika dunia kerja untuk berikutnya. Nggih, bagus. Nah, berarti nanti ini kita di kelas 11.3 nggih? Nggih, 11.3. Terus nanti waktu saya mensupervisi itu apa, Pak, yang utama untuk saya supervisi di dalam kegiatan tersebut? Yang pertama terkait nanti saya akan memberikan contoh resensi di mana anak yang ada di jenjang SMP maupun SMA yang telah memberikan kontribusinya terkait resensi buku. Nah, di resensi buku ini peserta didik tidak hanya memberikan hal yang positif dan negatif, contohnya kekurangan dan kelebihan. Nah, di dalam hal yang negatif tentunya suatu karya sastra memiliki kekurangan, namun itu menjadi hal yang positif bagi penulis sebab penulis akan mengembangkan karyanya sebab ada beberapa kekurangan yang ada di dalam karyanya. Oleh karena itu, dengan adanya anak-anak memberikan resensi tentunya akan memberikan informasi kepada pembaca maupun penulis agar bisa ikut senang dalam mencintai karya sastra itu. Nggih. Jadi awal prah ini, jadi nanti waktu saya melakukan supervisi itu sintak-sintaknya kan sesuai di modul itu ada nggih. Jadi nanti saya lebih fokus ke sini, Pak, nggih. Nggih, contoh resensinya. Nggih, gitu aja, Pak. Hari ini berarti siap nggih untuk dilakukan supervisi. Baik, Bu, siap. Nggih, matur nuwun Pak Rahmat. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini, anak-anak? Ada yang sakit? Siapa yang sakit? Berapa? 2 orang. Ya, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat dari materi dan nanti dipermudah untuk memahaminya. Mulai. Baik, kali ini nanti Pak Rahmat presensi terlebih dahulu. Nanti tolong angkat tangan dan silakan hadir ya. Fauzan, Akmal, Alfia, Zaki, Anissa, Wahid,
Davina. Davina mana? Davina izin. Izin kenapa? Kerja. Daniswara. Devina. Tiara. Devita. Itfi. Salma. Mark. Zahid. Andito. Hadir. Ketua kelas. Syarif. Nanda. Novia. Novriska. Raffi. Rehana. Sarisa. Syahla. Hadir. Rocky. Baik, sebelum melanjutkan materi resensi, pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas terkait identifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kemarin Rocky, unsur intrinsik ada apa saja? Ada tema kemudian dibagi ada berapa kemarin? Dua, ada tema pokok dan tema tambahan. Kemudian yang kamu dapat kemarin terkait tema tambahannya apa? Di buku tulis yang kemarin kamu identifikasi. Tema pokoknya apa? Tema tambahannya apa? Kesederhanaan dan kemandirian. Tema tambahannya, tema pokoknya apa? Tema pokok kemarin ada apa? Ada roman, ada sejarah, ada fiksi non fiksi, ada apa lagi? Cerita fiksi. Kemudian apa saja yang ketika kamu identifikasi kemarin kesulitan di bagian mananya? Latar belakang penulis. Kenapa? Latar belakang budayanya. Jadi kemarin itu ada nilai-nilai yang harus kalian temukan. Yang pertama nilai moral, nilai agama, nilai budaya, kemudian nilai apa lagi? Nilai estetika. Nah, dari situ ada beberapa poin yang kamu dapat latar belakangnya. Ada, tidak ada. Ada 4 apa? Moral, agama, nilai budaya. Ya. Baik, kemudian unsur intrinsik kemarin ada berapa? Itu yang unsur sendiri. Ya. Unsur ekstrinsik ada banyak. Unsur intrinsik itu lebih dominan kepada penulis dan pengarang. Baik apa data karyanya seperti apa? Judul, apalagi kode ISBN, penerbit, jumlah halaman. Jumlahan itu bukan matematika. Apa? Ukuran cover buku, kemudian apa lagi? Cetakan, pencipta, editor, penyunting, ilustrator. Nah, apa keuntungannya ketika kita mengetahui unsur ekstrinsik di dalam karya sastra? Salah apa? Keuntungannya apa? Keuntungannya Keuntungannya apa? keuntungannya bisa itu tahu siapa penulis aslinya,
tahu itu buku bajakan apa enggak. Baik, berarti ada 2 poin ya. Apa terkait apa? Mengetahui siapa penulisnya, kemudian buku tersebut memiliki hak cipta atau tidak. Baik, untuk materi kali ini terkait resensi buku, ada yang tahu apa itu resensi buku? Itu apa resensi buku? Apa yang kamu ketahui terkait resensi buku? Tulisan yang berisi ulasan. Benar, memang ada ulasan. Kemudian ada apa lagi? Ada penilaian kualitas karya sastranya. Baik, kali ini ada program dari Perpustakaan Nasional terkait resensi buku. Jadi nanti Pak Rahmat berharap kalian punya karya di dalam websitenya yang ada di Perpusnas. Jadi di pertemuan selanjutnya, sebelumnya kan kita sudah mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Namun itu dalam belum bentuk resensi. Sebab apa? Di pertemuan sebelumnya hanya mendapatkan poin-poinnya saja. Nah, kali ini Pak Rahmat contohkan terkait resensi buku yang ada di Perpustakaan Nasional. Nah, di Perpustakaan Nasional itu ada resensi dalam bentuk video dan tulisan. Namun di pembelajaran kali ini Pak Rahmat hanya menugaskan kalian terkait resensi buku dalam bentuk tulisan. Nah, silahkan nanti kalian nilai menurut kalian karya dari seorang peserta didik baik jenjang SMP ataupun SMA ini kurangnya dari mana, kemudian kelebihannya di mana, di mananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Putri Alia dari SD Negeri 13 Purbalingga. Teman-teman, siapa di sini yang sudah membaca novel Lepasan Series karya Alur Bulu? Jadi di sini saya akan meresensi buku terbitan terakhir dari Alur Bulu, yaitu Laut Sebelum Asap. Tapi sebelum kita meresensi novel ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang novel ini. Novel ini ditulis oleh Alur Bulu atau bernama asli Aidinda Nanda Supeni. Penginti novel ini adalah Ikhwan Fahri dan Dian Anggraini, juga disampul oleh Info Aparia dengan ISBN. Buku ini diterbitkan pada tahun 2004 oleh penerbit Kekat. Buku yang saya punya ini merupakan cetakan namanya loh, dengan panjang 214 x 20 cm dan memiliki 220 halaman. Novel ini menceritakan 6 tahun sebelum kejadian, di mana kejadian itu telah merenggut senyuman keluarga Purnomo. Keluarga ini bagaikan keluarga yang harmonis tetapi tidak romantis. Namun keluarga yang harmonis itu saat keluarga ini masih penuh dengan canda tawa. Namun di balik canda tawa tersebut terdapat ibu yang menahan rasa sakitnya hati dia. Ibu menahan rasa sakitnya akibat penyakitnya, yaitu penyakit TBC paru. Namun juga ibu menahan rasa sakitnya akibat pakuan bapak, yaitu tanpa disadari menyakiti ibu juga. Alur cerita pada novel ini merupakan kilas balik dari novel-novel yang sudah saya resensi sebelumnya. Kelebihan yang ada pada novel ini yaitu pemilihan kata-kata yang tepat, sehingga pembaca ikut larut dalam cerita ini. Namun, kekurangan yang ada pada novel ini yaitu ada beberapa kata yang salah penulisannya, dan juga pembaca harus mengikuti alur cerita ini dari buku pertama agar cerita dapat dipahami. Terima kasih sudah menonton resensi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi adalah video salah satu contoh resensi buku yang dilakukan peserta didik di jenjang SMP. Namun
apakah kalian merasa mendapatkan informasi terkait isi buku yang diinformasikan oleh anak tersebut? Salma mana? Salma, apakah kamu merasa diberikan informasi? Apakah kamu dapat memahami informasi yang diberikan? Iya, kenapa? Informasi apa yang kamu dapat dari bukunya tadi? Amanat dari bukunya. Kemudian kekurangan apa yang ada di dalam video penyampaiannya? Apakah ada kekurangan? Tidak. Kesalahan penulisan. Kemudian apa lagi? Sudah. Fauzan, kelebihannya apa dari video tadi? Pemilihan kata yang tepat. Pemilihan kata yang tepat. Kemudian yang Pak Rahmat tanyakan bukan terkait isi dalam karyanya, kualitas dalam penyampaian informasinya. Kelebihannya di apa? Di bagian apa? Objektif. Kemudian PD, punya percaya diri yang tinggi meskipun apa? Meskipun apa? Kurang informatif. Kemudian Andito, apa Andito? Menurutmu apa yang harus diperbaiki dari video tadi? Background, mungkin background videonya, openingnya kurang menarik, pencahayaan, apalagi pakaian, apalagi suaranya. Nah, apakah Dito berkenan jika membuat resensi terkait video? Tidak pede pastinya. Kenapa? Karena apa? Ilfil. Karena apa? Karena saya grogi Pak kalau depan kamera. Kenapa kok grogi depan kamera? Nah, kunci dari video itu yang penting pertama itu harus pede. Sebab apa? Kalau kita tidak pede, meskipun kita paham terkait informasi, kita akan tidak fokus ketika penyampaian informasi, sehingga pendengar pun tidak akan paham apa yang kalian sampaikan di dalam video. Kemudian, nah ini salah satu yang ada contoh di Perpustakaan Nasional. Yang pertama apa? Dari Kozi Al-Farusi dari Sekolah Pertama Negeri 10 Kota Banda Aceh. Terkait apa? Dukun Mahmaria yang diterbitkan pada 2009. Kemudian ada nama kamu, your name, dari Ananda Rizda Julianti, SMA Negeri 3 Samarinda. Nah, ini salah satu resensi buku yang ditulis oleh salah satu peserta didik dari jenjang SMP. Nah, anak SMP pun pede dengan karyanya. Nah, kita sebagai anak SMP tentunya harus lebih pede lagi. Enggak, kenapa kok enggak? Karena apa? Malu. Karena apa? Sungkan. Nah, ada beberapa poin yang harus kalian penuhi. Nah, kalian kan sudah mengidentifikasi terkait unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, itu mempermudah kalian dalam membentuk apa? Dalam bentuk paragraf, pengembangan dalam bentuk paragraf. Jadi, informasinya dalam bentuk paragraf. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah menganalisis terkait unsur apa? Mark. Unsur ekstrinsik dan intrinsik. Nah, kita kan sudah dapat poin-poinnya, tinggal pengembangan dalam bentuk paragraf. Nah, yang harus kalian penuhi dalam
dalam resensi buku yang pertama itu ada data buku. Nah, data buku kemarin ada di unsur apa? Unsur ekstrinsik. Ada apa saja? Kode ISBN. Apalagi? Nama pengarang, penerbit, dan cetakan. Jumlah halaman. Kok lembar? Jumlah halaman. Apalagi? Penyunting. Kemudian cetakan. Cetakan keberapa? Kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan itu bisa kalian isi terkait biografi penulis. Kemudian apalagi? Latar belakang penulis. Oh, latar belakang penulisnya dari seorang budayawan. Ada yang kemarin terkait karya sastra membahas tentang sejarah. Mark, apa Mark? Tentang apa kemarin? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Yang kamu ketahui Imam Syafi'i itu apa? Siapa? Pendiri mazhab. Kok pendiri mazhab? Apa, Mat? Kok penyebarkan? Apa? Ayo bikin apa dalam ilmu fikih? Ulama yang fokus mempelajari bukan mazhab itu seperti kiblat. Seorang ulama yang fokus dalam kajian ilmu fikih. Apa, Mat? Coba ulangi. Ulama yang fokus pada kajian ilmu fikih. Sudah paham? Kemudian apakah ada pengurangan atau melebihkan informasi terkait Imam Syafi'i di dalam bukunya kemarin? Tidak ada. Apakah ada kutipan? Oh, sumbernya dari mana? Kok bisa tahu ceritanya ini dari buku apa, kitab apa? Tidak. dari Fauzan. Dari Fauzan. Fauzan dapat dari mana? Nah, itu apa? Sebagai kita acuan. Jadi kalau kita membahas sejarah itu jangan asal mengambil atau mengutip. Sebab apa? Kita akan dicap sebagai berita hoak. Sebab sejarah itu harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, oleh sebab itu kita harus mencantumkan kita mendapat sumbernya dari mana. Itu yang harus kalian tentukan ketika menulis sejarah. Kemudian ada ulasan singkat. Ulasan singkat itu apa? Ada apa saja? Tadi yang para mencontohkan ada kritik, kelebihan, dan kekurangan. Apa untungnya jika kalian memberikan kekurangan kepada karya sastra seorang penulis? Agar bisa direvisi digunakan sebagai suatu terbit baru itu bisa mengetahui kekurangan dari buku sebelumnya yang dia buat. Sehingga apa? Sehingga penulis dapat memperbaiki. Kemudian kalau menurutmu apa keuntungannya apa jika penulis resensi itu memberikan kekurangan terhadap karya sastra seorang penulis? memberikan dampak positif bagi penulis karena penulis pertama bisa mengembangkan diri, bisa mengintrospeksi dari kritikan tersebut. Kemudian nilai positif dari kelebihannya itu apa? Ini yang depan. Kelebihannya apa? Apa kelebihannya jika kamu memberikan informasi terkait karya sastra yang ditulis? Apa? Kelebihannya apa? Apa kelebihannya? Mempermudah apa? Pembaca untuk mengetahui informasi dalam buku. Apalagi? Apa? Gak tahu. Kok gak tahu? Kok pasrah gitu sih? Gak tahu. Apa? Kemarin kamu mengidentifikasi karya sastra apa? Iya, novel. Novel tentang apa? Apa? Tentang action.
Horor, berarti temanya horor. Kemudian tema tambahannya tentang apa di sana? Bisa ada pembunuhan atau apa? Lupa. Bukunya hilang. Terus nanti kalau ada hari ini kan ada tugas resensi buku. Kamu dapat informasinya dari mana? Membaca lagi. Membaca lagi. Ya. Gimana? Dian Novia mana? Novi. Ya Novi. Kemudian yang keempat kan harus ada manfaat. Apa yang kamu berikan ketika kamu menulis resensi buku? Manfaat apa yang kamu berikan? Atau informasi apa yang kamu berikan kepada pembaca terkait karya sastranya? Manfaat. Contohnya gini, seperti novel ini direkomendasikan atau layak dibaca oleh kalangan jenjang SMP ataupun SMA. Contohnya seperti itu. Kalau kamu apa? Seperti, nggak ada kayak. Seperti. Cocok dibaca buat untuk orang yang suka genre seperti action atau Ya seperti itu. Syarif, coba Syarif, kamu belikan manfaat. Nah, kamu kan akan menulis resensi. Nah, di bagian akhir itu kamu memberikan informasi apa kepada pembaca? Amanat. Pesan. Oh, berarti pesan yang akan didapat kepada pembaca itu apa? Agar termotivasi. Apa? Termotivasi ketika membaca novel ataupun karya sastra ini. Gimana cara membuat kalimatnya? Coba Syarif. Apa? Apa Syarif? Apa? Dengan amanat yang contohnya seperti ini, dengan amanat yang diberikan penulis dalam karyanya, pembaca akan termotivasi sebab kisah yang ada di dalam buku menggambarkan seorang perjuangan anak ketika apa? Contohnya seperti itu. Coba kamu berikan contoh kalimat. Dengan buku ini semoga para pembaca bisa menjadi lebih termotivasi. Nah, lebih termotivasi dalam hal apa? Dalam hal emosi. Dalam hal mengatur emosi, bukan dalam hal emosi. Ya. Kemudian resisi buku itu pada umumnya yang pertama ada judul. Maksudnya apa? Menarik dan selaras. Maksudnya apa, Pak? Ada yang tahu? Menarik dan selaras. Zayid, apa Zid? Video misalnya baca judul itu bisa langsung kepo gitu sama bukunya. Sama judul itu sama isinya nggak boleh tahu-tahu. Tidak relevan. Ya. Ganti judul. Apa? Sarisa, mana Sarisa? Sarisa, kemarin kamu identifikasi alurnya seperti apa? alurnya itu campuran. Campuran. Nah, ketika kamu mengetahui, oh ini termasuk alurnya campuran itu dari bab mana? Dari konfliknya atau dari apanya? Dari konfliknya juga. Terus Flashback, jadi mengulang lagi masa lalunya. Kemarin kamu menganalisis apa? Dengan temanya apa? itu romen.
kayak perjuangan. Seperti Seperti perjuangan. seperti perjuangan. Perjuangan dia, perjuangannya dia sekolah di London itu sama perjuangannya dia itu kayak seperti ya rumusan cita-cita. Ya, jadi dia memperjuangkan pendidikannya di negara London itu negara. Di Mana London itu di mana? Di Inggris. Lari. London itu di Kediri ya. Di Inggris. Jadi tema tambahannya adalah apa? Kisah percintaan. Percintaan itu tidak pasti terkait apa laki dan perempuan, bisa juga kasih sayang kepada orang tua. Apalagi sebelumnya. Jadi nanti kalian buat 4 paragraf. Nah, 1 paragraf itu minimal ada berapa kalimat? 1. Dari sejak kapan kamu tahu 1 paragraf itu minimal ada 1 kalimat? Ada 4 bait. Bait itu apa Syarif? Puisi itu bait ada 4 bait. 1 bait ada 4 baris, itu namanya puisi Syarif. Kalau paragraf itu kalimat ada berapa kalimat? 10. Ada berapa? Minimal 1 paragraf itu ada 2 kalimat. Jadi kalau belum ada 2 kalimat itu belum bisa dikatakan paragraf. Kemudian paragraf itu jadi nanti silakan kalian buat 4 paragraf. Di paragraf pertama terkait judul dan identitas. Identitas bisa kalian informasikan terkait penulisnya, penerbitnya, dan lain maupun latar belakang seorang penulis. Kemudian di paragraf kedua nanti kalian bisa menjelaskan terkait sinopsis ataupun konflik yang dituangkan dalam tulisannya oleh penulis, baik itu alur, amanat, atau latar ataupun suasana yang ada di dalam karya sastra yang kalian kemarin identifikasi. Kemudian di paragraf ketiga kalian berikan informasi terkait kekurangan, kelebihan yang ada di dalam karya sastra. Kemudian yang terakhir, kalau di penutup kalian berikan manfaat, sehingga apa? Pembaca pun akan tertarik untuk apa? Untuk membaca. Selain membaca apa? Kalau membaca jelas membeli, tapi kalau membaca belum tentu membeli. Meminjam buku di perpustakaan. Nah, dari situ apa manfaatnya ketika kita membuat resensi? Apa manfaatnya ketika membuat resensi? Manfaat memberikan gambaran pada dari resensi, memberikan gambaran kepada pembaca. Memberikan pengetahuan baru dalam hal apa? Identifikasi. Baik, sekarang silahkan kalian buat 4 paragraf terkait resensi buku. Kalian bisa melihat di websitenya Perpusnas. Silakan diketik di media sosial, juga Indonesia Gerakan Membaca. Nanti di menu titik 3 di atas bagian kanan silakan pilih bagian resensi. Itu banyak ada resensi video dan resensi buku dalam bentuk tulisan. Nah, kemarin Pak Rahmat lihat resensi di bagian video itu didominasi dari luar pulau, khususnya di wilayah Sumatera. Jadi resensi video itu lebih dominan sama anak Sumatera. Nah, namun di pembelajaran kali ini Pak Rahmat hanya memberikan tugas terkait menulis resensi. Jadi nanti setelah kalian mengerjakan, nanti Pak Rahmat koreksi mungkin dari kebahasaannya, koherensi antar paragraf, kemudian apa, ejaan, terutama ejaan. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah jangan plagiat.
Sebab apa? Di menu dalam perpustakaan nasional itu ada menu laporkan plagiat. Sebab apa? Kalau kalian nanti mengunggah di websitenya Perpusnas, ketahuan bahwasanya tulisan kalian plagiat, kalian akan dilaporkan. Yang pertama apa efeknya? Nama kalian akan terkotori. Bukan hanya nama kalian, nama instansi kalian juga. Nah, keuntungannya apa ketika kalian bisa mengunggah di websitenya Perpusnas? Apa? Keuntungannya apa? Rocky, keuntungannya apa Rocky? Ketika kamu mengunggah di websitenya Perpusnas? Namamu terkenal. Apa? Namamu akan ada di playlist. Jadi apa? Kalian itu punya kenang-kenangan. Oh, saya di SMA dulu pernah membuat karya di websitenya Perpusnas. Jadi di internet, ketika nama kalian diklik di Google, pasti akan merujuk di websitenya Perpusnas. Salah satu karya yang kalian unggah. Bukan hanya media sosialnya saja. Dan sekarang silakan kalian buat 4 paragraf terkait resensi buku yang sudah para menjelaskan tadi. Ada 4 paragraf. Dan poin-poinnya ditulis di buku tulis. Kenapa tidak diketik? Nah, kenapa kok nggak diketik? Pak Ahmad ingin tahu kalian sudah menggunakan ejaan yang benar atau tidak. Kemudian apalagi toleransi antar paragraf. Nah, dikumpulkan kapan hari ini? Tulisan Pak, nggak paham buku. Oh iya. Minggu depan. Ya. Oke Pak, terima kasih. Ibu judulnya ya. Semua. Antara gitu. Kalimat dari laptop ini. Ya. Kalian hanya apa? Kalian sudah dapat poin-poinnya kemarin, tinggal mengubah atau mengembangkan dalam bentuk paragraf. Jadi kan kalian sudah mendapatkan informasi, oh poinnya ini saja. Kemudian kalian kembangkan dalam bentuk paragraf. Jadi nggak boleh ganti judul. Iya. Jadi karena sasarannya kalian tidak membaca lagi, kalian hanya mengambil informasi dari pertemuan sebelumnya. Berarti nggak boleh ganti judul. Tidak boleh ganti judul. Ya. sama ISBN 13 ini jadinya. Nah, ISBN 10 dan 13 itu maksudnya ini cetakan tahun keberapa. Terkadang cetakan itu bisa juga diganti cover bukunya. Nah, otomatis kan hak ciptanya ganti lagi. Pakai yang terbaru. Cetakan tahun berapa kemarin? Oh, pakai dong. Cetakannya bahasa Inggris kemarin kan? Iya. Bisa kalian buka di websitenya Perpusnas. Mana? Ya, ini baik ya. Mana ini Pak tahu? Titik 3 di Tahu dikasih. sudah di bagian resensi. Jadi nonton ya, masih tulis kopi. Oh, bukan itu bukan. Ini loh Kalau baru identitas itu hak isi Indonesia nomor ini. Kalau emang kan penonton mengenal di gunung kan penulisnya SBN halaman ukuran. Sampai cetakan di komunitas berita atau Aku tak kawin. bisa isi kelasnya juga. Kita bisa menulis resensi. kok nggak tahu kan gitu? Oke,
Enak Google. Indonesia Gerakan Membaca. Perpusnas kan. Sebagai referensi kalian. Disesuaikan dengan informasi yang kalian keluarkan. Tarik mana? Ya, karena tadi kan coba kamu buka dapetnya Perpusnas. Coba dicari. Ada 4 paragraf. Nah, di paragraf pertama itu ada judul dan sinopsis. Nah, sinopsis itu bebas kamu menceritakan apa ini. Kemudian paragraf keempat ada kekurangan. Ketiga, keempat, kemudian kenapa. Aduh. Nah, itu dia. Informasinya kan dari situ. Bukan membaca lagi. Tapi soal Perpusnas. Kan udah dapat tinggal nyalin, cuma dikembangkan dengan paragraf. Kemarin kan udah dapat poin-poinnya kan? Iya. Apa? Dia tinggal digabung. Kemarin kan udah dapat informasi dari pertemuan sebelumnya. Nah, ini kan kamu sudah jelaskan latar belakangnya apa. Nah, ini tinggal kembangkan lagi dalam presensi. Kan pertama buku dengan judul ini ditulis oleh siapa. Kemudian penulis merupakan salah satu siapa kan sudah dapat latar belakangnya. Ditulis oleh siapa. Iya, nah itu bebas kalian. Kamu mau informasikan seperti apa dalam presensinya? Betul. Mungkin paling sedikit ya. Iya. Udah bagus. Benar tidak? Iya. Pak. Paras Mas. Ini loh Pak. Buat resensi buku dalam bentuk paragraf. Bukan ini websitenya, bukan. Bukan. Yang mana Pak? Indonesia Belajar. Indonesia Gerakan Membaca. Tapi nggak bisa dah. Nggak bisa Pak. Apa baterainya habis? Bukan. Temot. Duh. Indonesia Gerakan Membaca. Nah ini Perpusnas. Klik 3. Titik 3 ini ada resensi. Resensi ada tulisan dan video. Nah ini kan terkait tulisan. Nah ini sebagai referensi bagaimana cara membuat resensi buku itu seperti apa. Yang ini Pak. Oh. Iya. Nah, kamu kan udah dapat informasinya dari pertemuan sebelumnya. Nah, itu tinggal kamu kembangkan dalam bentuk paragraf.
Nah itu yang judul identitas itu sendiri. Nah, judul dan identitas itu masuk satu paragraf. Kemudian paragraf keduanya ada sinopsis. Kemudian yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan. Dan yang terakhir ada penutup. Nah, penutup nanti ada manfaatnya apa ketika membaca buku ini. Berarti 4 paragraf itu ya? Iya, 4 paragraf. Nah, kamu kan sudah dapat poinnya, tinggal kamu kembangkan di sini. Udah. Fauzan, paham? Insyaallah. Insyaallah. Kemarin kamu kan kesulitan itu latar belakang penulisnya. Sudah kok. Sudah. Sama dengan punyanya Mati. Enggak. Enggak, beda. Beda lah, kan nanti plagiat. Enggak tahu sih, Mak yang nyalin. Ya kok nyalin, Mak? Latar belakang, Mak. Enggak, latar belakang ini. Iya. Identitas penulis. Kemarin kan sudah itu mengidentifikasi latar belakang penulisnya. Tinggal kamu kembangkan dalam resensi buku. Nah, ini latar belakang kan sudah. Iya. Judul dulu ya. Ya, buku dengan judul ini ditulis oleh siapa? Ini ya, Pak. Identitas ini ya, Pak. Iya. Loh, Bebas sebenarnya resensi itu bebas. Cuman Pak Muhammad ingin ada 4 komponen dalam ini. Ada identifikasi. 4 komponen, Pak. 4 paragraf. Satu paragraf itu terkait judul dan identitas. Paragraf kedua ada sinopsis terkait bukunya. Ketiga ada kekurangan dan kelebihan. Yang keempat ada penutup. 1 judul identitas, 2 sinopsis. Iya. 3 kekurangan, 4 Iya. Pelajaran Keempat. Sudah. Pak, enggak berikut. Yang mana? Buku dari buku ini adalah Berikut merupakan salah satu karya jenis prosa novel dengan judul siapa? merupakan apa? Salah satu jenis karya sastra prosa, yakni novel atau apa kemarin. Novel dengan judul ini ditulis oleh siapa pada tahun berapa? Kan sudah. Kayak sastra apa tadi? Prosa. Terus, udah paham? Udah. Kemarin apa? Tentang apa? Buku apa? Ini yang dibaca. Apa? Ini yang dibaca kemarin. Kamu kan sudah dapat informasi, tinggal dikembangkan ulang. Dikembangkan dalam bentuk paragraf. Sudah. Sudah. Paham? Ada kesulitan enggak? Pak, kalau tahu publikasinya nggak ada gimana? Biasanya ada cetakan pertama pada tahun. Coba lihat kemarin cetakan tahun berapa? Nggak ada, cuma ini ada. Nah. Ya, nggak apa-apa. Sudah paham. Identitas penulis bisa juga, identitas bukunya juga bisa. Buku ini dicetak di mana, tahun berapa, bisa. Nggak usah ditabelin ya langsung. Enggak, masuk bentuk paragraf. Ini sebagai contoh saja. Udah paham? Udah kesulitan enggak? Insyaallah. Banyak set sebenarnya. Apaan yang banyak ini tinggal nyalin dalam bentuk paragraf. Dan gitu, novelnya susah. Ya. Mana? Buku dulu tulis, ya. Iya, pada tahun. Beliau juga merupakan Iya, juga seorang apa? dan juga seorang Bisa.
Guru taman kanak-kanak. Nah, merupakan guru kan di taman kanak-kanak. Selain itu, beliau juga seorang penulis. Nanti lagi musiknya. Sudah. Iya. Paham kan? Informasi yang kemarin kan sudah kamu dapat sini. Ya. Di taman kanak-kanak. Pakai koma atau enggak? Titik aja. Selain itu, Kegiatannya selain mengajar, beliau juga aktif dalam penulisan. Salah satunya selain mengajar, beliau juga aktif dalam penulisan, menulis. menulis Nah, karya karya sastra apa? Berupa apa? cerpen. Cerpen ataupun kumpulan cerpen atau apa? Rocky, paham? Udah Mak. Belum, Bro. Andito, kamu bukumu kan masih ditutup. Sudah dibuka Waduh. Mana pulpenmu mana? hilang loh. Mana pulpenmu? Mana Mak? Udah sampai mana Mak? Mak, udah sampai mana? Bukunya itu di mana? Loh, kemarin kan sudah identifikasi. Oh iya. Bukumu yang campuran kemarin loh. Mana? Ada buku kimia, isi. Itu buku sandut, Pak. Isinya kimia. Ada matematika. Ini terus. Nah ini kan kamu udah dapat latar belakang penulisnya siapa, dicetak di mana, diterbitkan di mana. Nah itu tinggal kamu kembangkan dalam bentuk paragraf. Kamu tidak membaca ulang lagi, ndak? Kan sudah dapat poin-poinnya. Tinggal kamu kembangkan dalam bentuk paragraf. Disingkat lagi. Ya, bukan disingkat ya, kamu kembangkan informatif dengan bahasa informatif. Bukunya siapa itu? Sekolah kamu. Gimana iki ketua kelas iki? Ketua kelas ada pulpen. Di mak kok coba. Delok tok mang. Kayaknya mana kok ben pas banget. Udah paham? Paham Zaki? Insya Allah, Pak. Bentar Pak, nyari mood Pak. Aduh, sama tampil itu. Kamu ngomong kita. Bukan bukan buat tabel. Itu hanya poin-poinnya aja yang harus kamu penuhi. Gimana ya? Kelebihannya apa? Di sini ada kutipannya tidak? Ini ambil dari mana sumbernya? Nah, itu juga kan kekurangannya. Kelebihannya apa? Itu ada Pak. Oh, ada Qurannya juga. Kelebihan di dalam bukunya Mukhlis Al-Hanafi menyantumkan beberapa kutipan ayat suci Al-Quran. Ada apa saja? Itu kan itu kelebihannya. Tuh. Kekurangannya kan sejarahnya enggak. Bisa juga karena covernya kurang menarik atau apa kan bisa juga. Ya. Kemudian ini cerita sekilasnya itu kurang menarik sehingga pembaca kurang minat untuk membaca. Kemungkinan pembaca akan tidak membaca. Yang mana Pak ini? Gerakan Indonesia Membaca. Enggak ada. Bukan, klik ulang. Langsung ngomong aja sinopsis. Ini menceritakan Alur cerita yang digunakan dalam buku ini kan bisa pesan yang ingin disampaikan penulis dalam karyanya. Terdapat beberapa kisah yang menarik, salah satunya terkait apa? Nah, intrisinya. Apalagi Mak? Ini dia 3 Mak. Kemudian resensi. Tuh ada tulisan. ini judul resensinya harus pakai ini. Resensi judulnya, iya, biografi 5 Imam Madzhab, iya. Jadi buku. Oh alah. Nih informasi. Resensi tulisan. Nah, ini kan contohnya resensi. Kalau
152 halaman itu 152 apa angka? Angka, pakai angka. Pakai nada. Bisa aja 152. Bisa juga pakai abjad, pakai ejaan. Contohnya cetakan pertama, kedua, ke-15 kan juga bisa. Gimana? Ini memberikan satu hal yang berikutnya. Tulisan ini kelebihannya itu bisa bahasa yang digunakan mudah, sehingga pembaca tidak merasa kesulitan ketika membaca novel ini. Sebab penulis bisa juga satu kelebihannya, cover yang digunakan dalam buku ini menarik, sehingga pembaca ketika melihat buku ini dengan sekilas akan tertarik untuk membaca. Itu juga bisa terkait covernya, bisa juga terkait penulis populer. Contohnya Terelie kan kelebihannya penulis merupakan salah satu seorang sastrawan yang sudah populer. Oleh karena itu karyanya tidak diragukan lagi. Itu juga bisa. Apanya? Ya ini kan judulnya. Saya lupa ini. Biografi. Buku dengan judul apa yang ditulis Dr. Mukhlas Hanafi MA pada tahun berapa? Secara garis besar ceritanya mengangkat tema. Nah, dengan tema ini kemudian penulis memberikan apa? Memberikan terkait konflik yang terjadi. Bukan hanya konflik, kemudian kisah, semangat atau apa. Itu juga. Kemudian kamu bisa menggambarkan suasananya, latarnya. Bisa mengangkat kisah yang bersifat Mengangkat kisah tentang petualangan. Nah, di dalam novel penulis memberikan informasi terkait kisah petualangan seorang pemuda atau apa di daerah mana, di negeri apa, disesuaikan dengan itu yang ada di udah bisa nggak? Solo. Kok bisa yang Nah, buku ini kemana? Ketinggalan. Sudah dinilai kan kemarin? Lah ya kemana? Udah kesulitan enggak? Enggak, Belum ada kesulitan. Tinggal nyalin yang informasi yang kemarin kan? Udah. Bapak, gimana cara buat kata-katanya yang Kamu pengen buat informasi seperti apa dulu? informasi pertama itu novel dengan Seperti kok kayak apa? seperti kayak Udah kebiasaan. seperti novel dengan judul Nina Godis Korek Api ini ditulis oleh Mong Firmanda. Nah, di awal kamu bisa gini. Pada tahun berapa? Itu 2013. Penulis ini membuat novel dengan judul ini. Nina Godis Korek Api. Nah, kemudian penulis memberikan informasi terkait apa? Bisa juga tentang sejarah ataupun apa. Novelmu tentang apa? Tentang seperti keluarga. Perjuangan keluarga dalam hal apa? Pokoknya anak kecil itu ditinggalin ibunya terus bapaknya tinggal lagi. Oh, berarti kisah seorang keluarga yang mengalami krisis ekonomi ataupun apa. Dengan kehadiran novel tersebut tidak jauh dari latar belakang seorang penulis. Sebab penulis itu sebagai apa? Bisa juga seorang kritikus, politikus ataupun lain sebagainya.
Ya. Paham nggak? Insya Allah. Udah. Sudah sampai mana? Paragraf itu menjorok ke dalam loh. Itu menjorok ke dalam udah. Maksudnya ini loh, inline Kalimat utama. ke dalam bukan awalnya kan harus ke sini. Kalau ini kosong. Untung pakai pensil. Pak ini siapa? Yang mana? Tahun 2017 penulis Dinosaurus mati. Menciptakan apa? Novelnya. Novel tersebut diterbitkan di mana? Novel tersebut Diterbitkan di mana? Apa? ISBN nanti di bagian atas sendiri, tak usah. Kan ada poin-poinnya di atas. Gimana Pak mengangkat dari tema petualangan? Tema petualangan. Dalam tulisan mengisahkan seorang siapa, tokoh siapa yang mengalami. Saya titik gini tuh. Iya, titik. Dalam buku, dalam cerita mengisahkan orang siapa, tokohnya siapa yang dibuat kemarin. Melakukan perjalanan petualangan di mana? Sudah. Sudah. Karya ini karya Zaid.
ISBN gimana Dite? ISBN udah bisa. Gimana? Sudah. Kasih nama belum? Tuh. Ini buku bahasa Indonesia bukan? Iya. Sudah Rocky. Yang mana? Tuh, ini kan masuk di bawahnya Rocky. Paragraf selanjutnya. Gak boleh ditarik di sana. Ini masih satu paragraf. Oh ya. Ya, buku ini menceritakan apa? Nah, ini yang atas sudah betul. Sudah betul. Makasih. Ya. Ayo Syarif, sampai mana? Ya kurang bagus itu. Bisa, kemarin udah baca kan. Tinggal nyalin buat kalimat yang baru, yang menarik. Sampai baru sinopsis. Baik anak-anak, untuk materi kali ini apa yang kalian pelajari? Tentang apa? Resensi buku. Kemudian apa poin yang harus terpenuhi dalam resensi buku tadi? Ada apa? Identitas atau data dalam bukunya. Kemudian ada apa lagi? Sinopsis yang kalian bisa dapat dari unsur intrinsiknya. Kemudian ada apa lagi? Kekurangan dan kelebihan itu masuk dalam hal apa? Ulasan atau penilaian.
terhadap karya sastra. Kemudian apalagi di dalam penutup tadi ada apa saja? Ada manfaat. Kemudian apa? Memberikan rekomendasi kepada pembaca. Baik, kesulitannya di mana tadi selama mengidentifikasi atau mengembangkan dalam paragraf? Ketika apa? Zaid, tadi ketika menulis apa yang kamu merasa sulit ketika menyusun dalam bentuk paragraf? Mencari kekurangannya sama sinopsis. Tidak sampai? Jadi tidak memberikan informasi secara penuh dalam cerita yang ada dalam tulisan. Kemudian seperti Anissa tadi kesulitannya di mana ketika mencari kekurangan sama dengan Yazid? Gimana? Kesulitannya di bagian mananya ketika kekurangan? Kayaknya sepertinya ceritanya bagus dari awal, jadi tidak ada kekurangan. Tadi kamu memberikan informasi kekurangannya dalam hal apa? Seperti apa? Tadi loh terkait tentang apa? Plot atau tempat. Plot itu apa? Plot itu alur apa cerita? Alur apa latar? Ayo. Plot itu apa? Latar itu setting. Kalau plot itu apa? Apa? Ayo, plot itu apa? Peristiwa. Alurnya, peristiwanya yang terjadi. Nah, itu kekurangannya dari hal apanya? Tidak mendetail ceritanya. Kemudian selain kesulitan dalam hal informatif, dalam kekurangan ada lagi tidak? Ada. Yang lain sampai mana? Kekurangan. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari terkait bagaimana cara membuat struktur pembangun dalam cerpen. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan membuat alur cerpennya seperti apa, kemudian tokoh penokohan, kemudian ada apa lagi ketika membuat cerpen, membuat latarnya, membuat konfliknya, ataupun membuat judul yang menarik. Jadi di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membuat struktur cerpen. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat dari pembelajaran tadi diberikan kemanfaatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Rahmat setelah tadi melakukan kegiatan pembelajaran dan saya observasi di kelas? Yang pertama tentunya saya sangat anak-anak responnya sangat baik, terutama dalam hal pemahaman terkait karya sastra yang pertama. Kemudian anak-anak sedikit kurang merespon sebab ada beberapa gerakan dari lembaga perpustakaan nasional. Nah, dari situ anak-anak belum tahu, oh ternyata di perpustakaan itu ada program terkait resensi buku. Dan resensi buku pada umumnya kan dibuat dalam bentuk tulisan, namun perpustakaan memberikan inovasi terbaru, resensinya dalam bentuk buku. Oke.
Tadi kan sudah saya terus observasi, terus pasca. Jadi sekarang ini tujuan saya ini kita bincang-bincang, kita mengevaluasi kegiatan waktu pembelajaran di kelas 10-3. Okay. Jadi jenengan dalam kegiatan ini proses yang sudah jenengan jalankan itu menurut jenengan itu suasana kelas atau interaksi dengan siswa, menurut jenengan bagaimana? Yang pertama yang harus saya tekankan dulu, yang pertama adalah interaksi. Sebab dengan interaksi saya mengetahui anak ini kesulitan dari mananya. Nah, dari situ saya juga akan membantu bagaimana cara mengerjakannya atau bagaimana cara menunjukkan kreativitas dalam menulis. Sebab peserta didik itu sedikit kesulitan. Sebab informasi yang didapat di pertemuan sebelumnya itu mereka mendapatkan informasinya sedikit. Sebab ada beberapa karya sastra itu tidak memberikan informasi terkait latar belakangnya. Nah, dari situ ada beberapa peserta didik itu kesulitan terkait identitas bukunya. Okay. Jadi permasalahan apa yang paling dominan waktu jenengan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas itu? Yang pertama terkait peserta didik itu kurang suka terkait karya sastra. Itu yang pertama kesulitan. Sebab dengan adanya anak-anak suka terkait karya sastra itu dapat membantu pembelajaran. Namun itu berbeda jika anak-anak tidak suka terkait karya sastra, sehingga saya harus mengenali karya sastra itu ada apa saja, ada novel, ada cerpen, dan lain sebagainya. Dari permasalahan itu materi-materi sebelumnya itu apakah anak-anak itu ada yang antusias? Yang pertama pasti ada unsur penolakan, sebab tidak semua anak-anak itu suka membaca itu, terutama novel. Novel kan banyak batnya itu, ada yang tebalnya, ada yang 200 halaman, ada yang 168 halaman. Nah, dari situ anak-anak sedikit ada unsur penolakan, sebab tidak adanya kebiasaan membaca. Nah, itu salah satu faktor kesulitan ketika materi cerpen. Okay. Materi-materi bahasa Indonesia itu kan banyak Pak nggih, selain cerpen. Nah, waktu pertemuan keberapa atau waktu kegiatan pembelajaran itu yang anak-anak itu Pak Rahmat masuk itu mereka sangat antusias, senang sekali. Oh, saya seperti ini. Kira-kira materi apa? Pembelajaran yang seperti apa yang mereka itu sangat suka sekali? Yang pertama itu terkait anak-anak mencari buku itu yang paling disukai. Sebab anak-anak tidak berada di kelas. Nah, anak-anak itu lebih suka pembelajaran di perpustakaan. Ya mungkin karena kondisinya juga, kondisi lingkungan di kelas, ataupun karena kondisi perpusnya lebih mendukung, itu juga ibu pembicaranya. Oh, ngonten. Terus metode yang mereka waktu mencari buku-buku itu sistemnya bagaimana? Jadi sistemnya saya tidak memberikan ketentuan, namun yang penting itu karya sastra. Bisa kalian mencari terkait novel ataupun cerpen. Sebab saya ingin mencari tahu anak-anak ini dominan sukanya di karya sastra yang apa. Nah, dari situ saya bisa mengetahui, oh anak ini tuh minatnya di karya sastra ini. Jadi itu mempermudah saya untuk mencari bakat anak-anak itu. Sebab dari situ saya bisa tahu, oh anak ini punya bakat dalam menulis, bisa di bidang karya sastra. Oh anak ini lebih dominan ketika memberi bahasa yang informatif, bisa juga dari membuat karya ilmiah atau dan lain sebagainya. Oke. Jadi waktu di perpustakaan itu Pak Rahmat sudah mengetahui oh anak-anak itu ini suka bacaan novel ini, terus ini yang suka gendernya seperti ini. Nah, jadi mereka suka. Nah, ini kan berkelanjutan di modul berikutnya di pertemuan berikutnya. Nah, berarti di kelas tersebut, di kelas 11-3 itu berarti masing-masing siswa itu perbedaan atau ini macam-macam karakternya, cara mereka mencari bahan pembelajaran itu atau bahan untuk materi jenengan itu akhirnya terkonsep oh ini yang suka ini. Jadi nah, kira-kira menurut jenengan kalau kita sudah mengetahui kelas 11-3 ini
siswa yang namanya ini dia lebih suka condong ke sini. Terus siswa ini dan namanya ini dia lebih suka yang seperti ini. Kira-kira menurut jenengan supaya mereka itu bisa berinteraksi secara secara komunikatif, karena kan kalau sudah kumpul dengan minatnya masing-masing itu kan kemungkinan. Nah, menurut jenengan solusi apa yang jenengan lakukan supaya pembelajaran hari ini yang menurut jenengan itu anak-anak kurang tadi kan pembelajarannya di kelas kan sendiri-sendiri nggih. Iya, Jadi mereka itu mencari sendiri-sendiri. Nah, padahal jenengan sudah pernah memberikan informasinya sebelumnya. Iya, memberikan sebelumnya, dan jenengan sudah tahu setiap individu itu anak-anak tahu, oh dia suka cerpen yang model seperti ini, dan ada yang sama kan? Iya, ada yang sama. Kalau menurut jenengan dari permasalahan yang sudah jenengan ketahui bahwa hari ini mereka itu kurang antusias, solusi apa yang harus jenengan lakukan supaya anak-anak itu bisa bersemangat lagi? Yang pertama saya mengevaluasi bagaimana pencapaian anak-anak. Jadi anak-anak tolak ukurnya apakah anak-anak bisa mengerjakan soal yang saya berikan pada pertemuan ini. Sebab pertemuan ini tuh ada target, anak-anak harus bisa menjawab soal ini. Nah dari situ saya harus mengevaluasi apakah waktu materinya terlalu banyak sehingga waktu penugasan terlalu sedikit. Kemudian bagaimana cara mengatur terkait pencapaian anak-anak, apakah sudah paham atau tidak. Nah dari situ saya harus mengevaluasi lagi bagaimana cara, di waktu sekian saya harus menyampaikan terkait resensi buku, di waktu sekian saya harus bagaimana anak-anak sudah paham sampai mana terkait materinya, kemudian waktu penugasan. Nah dari situ anak-anak kemungkinan akan mempermudah itu, sehingga faktornya tidak hanya dari peserta didik. Jadi pencapaian anak-anak juga pengaruh, penyampaian saya juga pengaruh. Gitu. Berarti gini nggih. Tadi setiap anak-anak itu kan sudah mengetahui bahan-bahan untuk materi pembelajaran hari ini, dan sebelumnya itu mereka sudah mencari bahan yang sama. Nah, setiap anak-anak yang sama-sama dia memilih cerita cerpen yang sama, terus ini juga sama, itu sebaiknya gimana nggih supaya mereka itu bisa komunikasi antar individu ini. Saya harus bagaimana, saya sukanya seperti ini. Jadi mereka itu akhirnya membuat sistem sendiri. Nah, menurut jenengan apa yang bisa jenengan lakukan? Yang pertama terkait cerpen. Cerpen itu biasanya di dalam cerpen itu ada kumpulan cerpen. Nah, terkadang penulis itu ada tokohnya yang sama, ada tokoh yang beda. Nah, dari situ teman-teman bisa berdiskusi itu. Jadi, tokohnya di sini tuh beda, dan di judul yang ini ternyata tokohnya jadi antagonis atau protagonis. Jadi tadi itu berdiskusi ya? Iya, bisa juga berdiskusi. Nah, salah satunya berdiskusi. Nah, jadi nanti itu waktu kegiatan pembelajaran tadi jenengan bilang berdiskusi, otomatis itu kan mereka berdiskusi sesuai dengan kalau cerpen itu kumpulan cerpen yang sama. Namun konflik yang terjadi berbeda. Iya. Jadi kalau menurut jenengan kelas yang tadi itu waktu anak-anak itu kebingungan ya. Iya. Saya gini. Nah, sebaiknya kalau langkah berikutnya supaya anak-anak antusias lagi dengan pembelajaran itu, jenengan apa yang jenengan lakukan? Ya, yang pertama terkait minat, juga minat itu pengaruh Ibu, karena dari situ saya lebih suka menghampiri anak-anak, kesulitannya di mana, kamu kesulitan di mana, informasinya bagaimana. Kadang anak-anak itu kesulitan, kadang takut untuk bertanya. Kamu bingung dari mananya. Nah, itu saya lebih suka menghampiri anak-anak. Saya keliling. Kamu kesulitannya di mana? Apalagi kalau yang didatangi itu dia sudah membentuk suatu ini Pak nggih, satu kelompok. Nah, itu nanti jadi kalau menurut jenengan itu pembelajaran seperti ini itu lebih nyaman disampaikan secara per individu atau secara kelompok? Kalau terkait resensi lebih bagusnya individu, Bu. Sebab resensi itu
ini yang meresensi siapa, karena tidak bisa berkelompok. Beda Tidak juga bisa dengan, berkelompok. kumpulan cerpen baru bisa, oh ini dari kelas berapa baru bisa. Sebab resensi buku juga memiliki hak cipta. Jadi yang di program Perpusnas itu hanya bisa diupload oleh satu individu saja. Nah, dari situ materi ini memang diperuntukkan untuk satu individu saja. Oh gitu, materinya diupload satu individu, tapi sebenarnya tadi itu Bisa juga dibuat berkelompok. Iya, jadi nanti itu meskipun mereka itu upload sendiri, tapi setidaknya itu ada komunikasi. Jadi mereka tahu, oh gender saya seperti ini. Waktu jenengan datangi, itu mereka jenengan sudah tahu, oh ini tuh anak itu seperti ini. Jadi resensinya itu seperti ini. Iya. Jadi kalau kita mendatangi nggak perlu ini satu persatu. Jadi ada istilahnya kelompok. Nah, kelompok itu jenengan bisa datangi. Nah, terus tadi dengan pembelajaran yang jenengan lakukan itu penilaian akhir yang sudah jenengan capai dari anak-anak itu apa? Yang pertama terkait bahasa yang informatif. Terkadang anak-anak itu tidak memberikan bahasa informatif itu seperti apa. Contohnya rekomendasi. Buku ini direkomendasikan diperuntukkan untuk jenjang yang mana. Nah, terkadang anak-anak itu masih kebingungan Ibu, bahasa informatif itu seperti apa. Nah, sebab di resensi itu lebih dominan menggunakan bahasa informatif. Sebab juga mempengaruhi pembaca maupun penulis juga. Nah, jadi tugasnya tadi dikumpulkan jenengan bisa lihat. Ini bahasanya sudah informatif atau tidak, kemudian pakai bahasa yang baku atau non baku, ejaannya juga. Nah, jenengan tadi sudah bilang berarti pembelajaran kalau dibuat yang sistemnya itu individu itu juga setiap anak itu akhirnya sebagian juga ada yang tidak memperhatikan. Akhirnya kalau dibuat per kelompok, jadi jenengan kan bisa lebih dia ada komunitasnya, ada kelompoknya, jadi bisa komunikasi, jenengan bisa menjelaskannya lebih mudah lagi. Menurut jenengan kira-kira pembelajaran yang membuat mereka itu tadi supaya mereka itu antusias sekali dengan pembelajaran yang seperti ini, rencananya itu jenengan ingin saya akan merubah pertemuan ini membuat anak-anak itu lebih semangat lagi. Kira-kira kapan jenengan melakukan seperti begini? Saya ingin melihat itu bagaimana penyampaiannya itu. Gitu. Terutama nanti kemungkinan saya mengevaluasi mungkin ada beberapa novel atau karya sastra yang sama, namun nanti didiskusikan. Nah, dari situ anak-anak nanti, ternyata ceritanya tidak seperti ini, ternyata seperti ini. Nah, ada komunikasi gitu. Jenengan jadi sudah tahu ya. Karena bagaimanapun itu kan dalam pembelajaran itu kan yang dituju itu kan kenyamanan anak-anak menerima pembelajaran kita itu dengan baik dan sesuai dengan apa yang tujuan pembelajaran kita. Nah, sebagai bentuk jenengan tadi saya sudah mengidentifikasi permasalahan saya. Terus saya nanti itu rencana aksi saya itu akan saya rubah seperti begini. Kira-kira kapan jenengan laksanakan perubahan-perubahan ini supaya mereka itu pembelajaran jenengan itu mereka itu benar-benar semangat masuk itu Pak, saya tuh tahu seperti ini. Jadi mereka tuh sangat antusias. Jenengan punya program kira-kira kapan? Yang pertama, untuk pertemuan selanjutnya saya ingin menampilkan terkait tradisi seni pertunjukan atau apa. Kemudian nanti anak-anak akan saya berikan tugas terkait itu bisa menceritakan dari tokohnya. Tokoh ini kamu bisa ganti sebagai antagonis atau antagonis. Nah, dari situ anak-anak akan membuat struktur cerita yang baru. Dan kira-kira kapan jenengan laksanakan pertemuan minggu depan? Pertemuan minggu depan. Oke.
Terima kasih Pak. Jadi intinya di supervisi ini tadi kita sudah permasalahan yang di kelas itu jenengan tahu, bisa mengidentifikasi permasalahannya. Setelah itu jenengan juga tahu apa yang dilakukan, solusinya dan kemungkinan. Jadi nanti kalau minggu depan itu dengan perencanaan model pembelajaran yang baru dengan kelompokan itu, terus mereka jenengan lebih nyaman. Kalau ingin diskusi lagi dengan saya, nanti saya bisa saya bantu. Baik, Bu Rina, terima kasih. Soalnya kita saling sharing nggih Pak nggih. Nggih, Pak Rahmat, mungkin ada yang ditanyakan ke saya tentang kegiatan mungkin ini? Terkait itu Ibu, mungkin pembukaan di awal ataupun di penutup, mungkin Bu Rina bisa tambahkan terkait sebab awalan itu juga mempengaruhi anak-anak dalam pembelajaran. Iya. Jadi kalau bisa itu gini, supaya anak-anak itu merasa dia punya tanggung jawab, dibuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas itu mereka contoh ada yang umpamanya tidak membawa buku, konsekuensinya mereka bagaimana. Terus pembelajaran mereka umpamanya tidak membuka materi. Jadi kalau kesepakatan kelas itu bisa kita laksanakan waktu awal-awal pertemuan. Jadi mereka itu tahu, oh pembelajaran ini saya harus dengan guru ini saya sudah punya kesepakatan bersama. Nah, itu bisa dilaksanakan. Jadi nanti sudah bagus Pak, tapi ya itu tadi kita memang butuh inovasi-inovasi untuk kedepannya anak didik kita, nggih. Nggih, gitu aja Pak Rahmat. Nanti kalau umpamanya jenengan pengen konsultasi lagi untuk kegiatan observasi ini, saya bisa sama. Saya juga nanti juga belajar dari Pak Rahmat berikutnya. Masih belajar. Nggih, sama-sama kita belajar. Nggih, matur nuwun atas waktunya Pak Rahmat. Nggih, semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.